Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar. Teman-teman, pagi ini saya dapat panggilan untuk mengecek mesin cuci 2 tabung merek Aqua ya teman-teman. Jadi ceritanya mesin ini punya keluhan adalah bocor. Dan saat ditinggalkan mesin tahu-tahu airnya kering aja gitu teman-teman. Kemudian spinnya juga bermasalah teman-teman, kadang berputar dan sering-seringnya macet tidak bisa berputar. Apa yang menyebabkan mesin ini begitu teman-teman? Ayo sama-sama kita periksa dan semoga hari ini kita bisa menuntaskan pekerjaan kita dan mesin yang tidak bisa bekerja berfungsi normal kembali teman-teman. Ayo tetap semangat untuk belajar dan go! Selamat pagi Bu. Jadi keluhannya apa Bu? Bocor si tabung airnya. Ininya si pengeringnya tidak cepat. Oh iya. Ya sudah. Ini mesti keluar ya. Bapak nggak bisa kerja. Nanti saya keluarkan Bu, nggak apa-apa. Saya videokan Ibu ya. Video. Saya ambil gambarnya untuk share ke YouTube, berbagi-bagi pengalaman dia. Baik Bu, saya mulai. Ini teman-teman, mesin yang saya ceritakan merek Aqua ya teman-teman. Mesin cuci 2 tabung merek Aqua, tipenya QW 950 XT. Jadi keluhannya tadi teman-teman sudah dengar sama-sama. Keluar air bocor dan pengeringnya juga bermasalah. Oke, kita periksa saja teman-teman ya. Kita cek saja apakah dia masih berfungsi. Ini fungsi. Coba kita timer saja. Ya. Berfungsi teman-teman ya. Untuk ininya berfungsi, kemudian pengeringnya apakah berfungsi. Nah, pengeringnya bunyi ya teman-teman. Dinamonya bunyi dan tidak berputar. Oke teman-teman, itu keluarnya teman-teman ya. Jadi keluarnya bocor dan mesin pengeringnya tidak berfungsi atau mendengung saja. Ini teman-teman sudah bisa menebak apa yang rusaknya. Ya kita jangan nebak-nebak, kita periksa saja teman-teman ya. Tapi kebanyakan biasanya kayak gitu kapasitornya teman-teman ya. Kapasitornya yang bermasalah, tapi kita cek saja dulu apakah kapasitornya putus, kabelnya lepas dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan kemungkinan dinamo dari pengeringnya tidak berfungsi. Yuk, langsung kita jangan lupa cabut stiker dan kita periksa ya. Ini teman-teman, karena keluhan seperti begitu dan tadi sudah kita periksa sama-sama, tidak ada kerusakan pada atas ini ya teman-teman timer, jadi tidak usah vonis di atas ini. Kita langsung menuju ke dinamo dulu dan yang bocor. Bocornya itu keluar dari selang ya Bu? Iya, bocornya. Jadi saat diisi keluar dari selang ya? Ya, bocornya dari sana. Ya, jadi teman-teman sudah dari tiba-tiba ketika diisi atau kering. Kering aja. Ya, baik Bu. Jadi ini teman-teman sealnya kalau tidak kotor, sealnya perlu diganti. Seal dari mesin tutup klep dari pembuangan ini teman-teman ya. Teman-teman setelah dibuka, kita perlu periksa ini. Seal karetnya, kemudian kapasitor yang akan kita periksa karena ini yang menyebabkan bocor seal karetnya, kemudian kapasitor akan saya ukur langsung ya teman-teman. Ini sekarang kita buka ininya dulu, seal pembuangannya teman-teman. Itu aja teman-teman ya, mudah. Setelah teman-teman buka, teman-teman tarik keluar. Nah teman-teman, sudah ini ciri-ciri seal yang udah mulai gampang bocor teman-teman ya. Sudah tidak rata lagi, kemudian kalau digini kan tidak kembali teman-teman. Ini ciri-ciri tidak kembali lagi. Ini sudah pasti langsung ganti saja teman-teman ya, tidak usah cuci, langsung ganti saja. Nah, teman-teman cabut ya, cabut dari apanya ini, dari penekannya, mengeluarkan saja. Ya, lepaskan ya teman-teman, dan ini beli karetnya ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang tinggal meriksa kapasitor ya. Teman-teman tinggal tarik saja. Nah, kapasitornya dikeluarkan. Dan ini ada beberapa kabel teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini dinamo dari mesin pengering. Tinggal telusuri kabel yang dari dinamo ya, kabel dari dinamo itu. Dinamo pengeringnya sebelah sini teman-teman ya. Ini kabelnya, ini dia. Telusuri ke sini. Nah, kita lihat saja kabelnya ada kabel warna apa aja, karena itu
mesin, ada 3 kabel, dan ini ada coklat abu teman. Coklat abu berarti ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ya, ini dari dinamo pencucinya ada kabel hitam kuning-kuning, artinya kuning-kuning ini adalah kabel kapasitor dari mesin pencucinya, kemudian abu coklat mesin dari pengeringnya. Udah ketahuan teman-teman ya. Biasa kerusakan kayak gini dari kapasitor ya teman-teman ya. Tapi sebaiknya teman-teman ukur saja dulu apakah benar nih kapasitornya yang rusak. Kita baca dulu ya teman-teman. Di kapasitor ini untuk pengeringnya 4 mikro teman-teman ya, 4 mikro kelihatan tidak ya teman-teman, ini 4 mikro, kemudian untuk mencucinya 13 mikro ya. Lepas dulu salah satu kaki kapasitornya. Nah, teman-teman bisa buka dan bongkar lilitannya. Nah, salah satu kakinya teman-teman lepaskan ya. Lalu teman-teman bisa ukur. Kita ukur sekarang 13 mikro teman-teman ya. Sesuai dengan 13,2 bahkan yang tertulis 13, tapi kapasitas 13,2 artinya bagus teman-teman ya. Nah, sekarang kita periksa yang untuk pengeringnya teman-teman. Kita buka saja salah satu kakinya, kabelnya, baru kita lakukan pengukuran yang abu sama coklat ya, punya kita tusuk itu teman-teman, dan kemudian ini coklatnya ya, 4,04 ya teman-teman ya, berarti masih normal kapasitor ini. Artinya teman-teman, ini bukan kapasitornya yang rusak teman-teman, tapi kenapa mesin mendengung? Nah, kita periksa teman-teman dinamonya ya. Semoga saja macet maksudnya teman-teman, ada kemacetan sehingga mendengung teman-teman. Kita putarkan dulu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kemungkinan ini berat teman-teman ya, ada yang nyangkut enggak. Nah ini agak berat-berat teman-teman ya, sebelah ringan, sebelah berat, sebelah ringan, sebelah berat ya. Nah ini ada kemungkinan memang rem yang bermasalah, sehingga kita perbaiki saja remnya nih teman-teman. Nah sekarang sudah bisa kita putarkan teman-teman ya. Perhatikan di dalam sana sudah berputar dengan baik teman-teman ya. Nah itu iya, kiri ringan, kemudian ke kanan pun ringan ya. Jadi teman-teman, setelah kapasitor kita periksa bagus teman-teman, dan ternyata saya tidak ingat memperhatikan remnya. Ternyata di sini remnya yang nyangkut teman-teman ya. Saya gunakan pelumas ini teman-teman untuk melumasinya biar betul-betul berfungsi bagus, tidak macet-macet lagi. Nah, dia harus tertarik teman-teman ya. Tadi ini menempel ke bawah ini teman-teman, dan begitu saya coba baru raba-raba pakai tangan, langsung kaitannya terlepas teman-teman. Jadi saya tidak sempat divideokan apa yang jadi masalah, tapi intinya begitu. Tadi si ini plat ini sehingga nempel ke sini teman-teman, sehingga rem di bawah itu tidak tertarik, dia terus makan ke pulinya, sehingga rodanya drumnya tidak muter. Nah sekarang sudah ke atas teman-teman, dan bahkan sudah lebih ringan lagi. Nah ini masih bisa lebih ringan teman-teman ya. Teman-teman bisa naikkan lebih tinggi lagi. Ini banyak lubang-lubangnya, bisa di setel teman-teman ya. Sekarang saya akan melakukan pengetesan dulu sebelum kita menggantikan sealnya ini teman-teman. Oke, dan sekarang kita tes. Nah teman-teman, sudah berputar ya, supaya tidak macet lagi, sudah berputar normal teman-teman ya. Oke, artinya untuk pengering ini sudah berfungsi normal kembali. Selesai.
masih bagus, jadi tinggal sealnya yang bocor tadi tinggal kita gantikan saja. Nanti saya belikan karetnya dulu untuk kita gantikan teman-teman ya. Dan ini teman-teman, saya sudah belikan gantinya. Ini gantinya teman-teman ya, lebih baru, lebih bagus tentunya. Beda ya teman-teman, masih elastis, masih lurus ya. Ya kalau ini sudah kaku dan sudah tidak mau kembali lagi kayak gitu teman-teman, udah peot-peot. Nah, memang sudah waktunya untuk diganti. Tinggal teman-teman masukkan saja ke dalam ininya lagi, dalam apanya, kakinya atau dudukannya teman-teman ya. Masukkan penyanggahnya lagi. Aduh, ini bagaimana ini? Teman-teman nyangkut ini ya. Oke. Ya teman-teman tinggal masukkan saja sampai ke dasar ya. Agak miring, posisinya miringkan begitu supaya gampang masuknya. Jadi kalau sudah sampai dasar baru diluruskan. Nah. Oke, dan kalau sudah dasar coba putar-putar. Ya, sudah gampang. Berarti sudah cukup. Pastikan bersih ya dalam lubangnya itu. Nah, tidak ada serpihan kotoran. Nah, baru teman-teman masukkan begitu. Ya. Pastikan karetnya ini lurus teman-teman ya. Dari pinggir-pinggir bibirnya nih diperhatikan harus lurus. Oke. Jika sudah lurus, pinggirnya sudah rata, baru teman-teman kunci. Gitu ya. Nah, iya sudah cukup, kurang lebih begitu teman-teman. Nah, sambil kita tes di atas, kita putar-putar teman-teman. Ya, dia naik ya teman-teman, kurang lebih naik 1 cm, itu udah bagus sekali ya, begitu ya teman-teman. Mesin sudah saya posisikan lagi. Goyang ini mesin, kita tes. Ini mesin spinnya ya teman-teman, putar. Sekarang mesin washing. Mesin washing memang masih normal teman-teman ya. Ini mesin aqua yang tadi bocor teman-teman, kita tes dulu untuk pengisian air ya teman-teman. Kita tes dulu untuk isi air. Sambil kita akan tes di sini, kita lihat teman-teman ya, apakah ada air yang keluar. Kita hidupkan dulu. Kita coba isikan air lagi. Isikan air lagi teman-teman ya, untuk tes lagi apakah benar-benar sudah aman. Sambil kita tes spin tadi teman-teman ya, spin yang tadi bermasalah tidak mau putar, dan sekarang sudah kencang teman-teman, sudah putar kencang sekali teman-teman ya. Bisa kita intip nanti sebentar, langsung berhenti teman-teman, putar lagi. Iya, spinnya sudah normal ya teman-teman. Oke, yang tadi bermasalah di dinamonya atau remnya teman-teman ya, di remnya yang bermasalah sudah
kita perbaiki, sudah perbaiki dan sudah bagus. Sekarang kita uji lagi keran pengisian airnya ya teman-teman, apakah masih bocor atau tidak. Ibu, Udah selesai? sudah Ibu, mari kita tes Ibu, kita lihat. Jadi ini tadi untuk spin pengipasan sudah lancar lagi. Kemudian ini yang isi air bocor ya Bu, Ya. kita tes saja. Biasa Ibu isi sebanyak apa airnya? Biasanya cuma sedikit Mas. Sedikit sampai aja ya, segitu masih toda ya. Ya sekarang saya udah coba ini yang kedua kali Bu. Sudah saya buang tadi sebagian dan Iya. sudah tidak bocor lagi. Sudah bagus. Biasanya keluar langsung ngucur gitu Bu ya? Keluar. Enggak. Tiba-tiba Tiba-tiba kering saja. Kering aja. Iya kan. Nggak kelihatan di situ ya, terbuang Iya. langsung ke itu pembuangan. Jadi ini sudah tidak bocor lagi, biasa Bu. Keluarnya dari situ saja Bu. Ya. Nah, ini. Nah, biasanya kalau ini saya kosongkan dulu. Kalau bocor dia akan netes-netes terus Bu di sini. Iya. Biar tumpah dulu sisa tadi pembuangan. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi perbaikan mesin cuci 2 tabung merek Aqua yang keluhannya dinamo pengering tidak bisa berputar, kemudian hanya pengganjal dari seling remnya yang terganjal teman-teman, dan sudah selesai berputar dengan baik. Kemudian seal pembuangan atau seal drainnya yang sempat bermasalah, air bocor terus, sempat kering terus, dan sekarang sudah bagus, air tidak bocor lagi teman-teman. Semoga sedikit informasi yang saya bagikan ini ada manfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan tentunya di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar. Dukung saya dengan subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Jika teman-teman berkenan, sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih. Bye-bye.